siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kak Bika sekarang mau ajak kita lagi untuk dengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang akan kami mau dengarkan hari ini. Kami sekarang mau duduk yang manis, mau mendengarkan hati kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, siapa yang sudah semangat? Siapkan hatinya, siapkan matanya, dan siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya, sama-sama. Selamat mendengarkan adik-adik. Apa yang kamu suka tentang Paskah? Aku bisa ngerayain Paskah bareng keluarga, terus mencari telur. Abis pas ketemu telurnya, aku buka isinya dan ada sesuatu di dalamnya. Isinya itu banyak uang dan juga permen. Apa yang bisa dilakukan kelinci Paskah? Kelinci bisa nyembunyiin telur, tapi di kostum kelinci itu ternyata ada orang yang tersembunyi. Siapakah Yesus? Yesus itu seperti seorang Tuhan. Seperti apa rupanya Yesus? Dia berambut dan berjenggot coklat. Dia punya jubah kayak gini. Terus dia dikenal sebagai tukang kayu. Siapa murid-muridnya? Yesus punya 12 murid. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, Yudas, Bartolomeus. Kamu tahu siapa orang baiknya? Apa yang Yesus ajarkan? Gimana cara berdoa dan Tuhan itu nyata, terus dia selalu mencintai kita apapun keadaan kita. Yesus juga ngajarin tentang Natal dan hari Valentine. Mujizat apa yang Yesus lakukan? Mengubah air jadi anggur. Dia buat 5 roti dan 2 ikan, lalu mujizat itu selalu tersebar. Dia membantu orang-orang kesakitan. Ada lagi, dia berjalan di atas air. Cerita itu cuaca lagi berangin. Terus waktu itu di kapal mereka berteriak, Yesus, Yesus. Kemudian dia bangun dan menenangin cuaca supaya nggak ada yang takut. Apa mujizat yang keren yang dilakukan sama Yesus? Aku suka Batman, dia bisa bikin terbang. Terus dia rencana ciu memperbaiki pemerintah. Apa yang mereka makan pas perjamuan terakhir? Mereka makan roti perjamuan terakhir, terus gelas telur berisi anggur. Habis itu ada kentang, jus, dan juga coklat. Kenapa beberapa orang gak suka sama Yesus? Semua memanggil dia raja dan gak percaya kalau dia anak Tuhan. Terus mereka pikir Yesus cuma bergaul sama orang-orang gak berbuat dosa. Tapi nyatanya dia membantu orang-orang berdosa karena mereka lah yang butuh bantuan. Apa yang orang-orang itu lakukan sama Yesus? Mereka mencoba menangkapnya, mencabuk, meletakkan mahkota duri di atas kepalanya dan membuatnya memikul salib yang panjang. Taruh dia di kayu salib dan menusuk dia. Mereka menggiring jantungnya. Dia mati pada hari Jumat Agung. Habis itu dia dikubur ke dalam goa dengan batu raksasa di depannya. Apa yang terjadi di minggu pagi? Minggu pagi dia bangun dan bangkit dari kematian. Apa yang dilakukan murid-muridnya pas lihat Yesus? Pas lihat Yesus, mereka ketakutan, bahkan mereka ngira dia adalah hantu. Karena itu luka Yesus mereka sentuh dan itu nyata. Wah, Yesus masih hidup. Mereka tertawa bahagia dan bersuka cita. Gimana cara menjadi Yesus? Caranya dengan berdoa. Terus aku minta dia masuk ke dalam hatiku. Kemudian dia hidup di dalam hati aku. Kenapa Yesus melakukan semua ini? Itu semua untuk kita karena dia mencintai kita. Dia berkata, aku gak ingin mereka takut dan kapanpun mereka sakit hati, aku selalu ada. Kami mencintaimu Yesus. Ini Tuhan aku. No, Tuhanku. Dia yang nyelamatin aku. Siapa bilang nyelamatin aku juga tahu? Ini yang nyelamatin aku. Aku? Dia ngorbanin dirinya untuk aku. Emangnya aku enggak? Ini salib tanda untuk aku. Lah,
kalau buat kamu, buat aku, jadi buat siapa dong? Terus buat siapa ya? Adik-adik tahu gak nih buat siapa? Harusnya untuk kita semua ya. Bener, ntar kita jelasin ya. Taruh Kasih dulu deh. kampanye. Itu ada Kak Mike yang ngambil figurannya. Nanti Yeay. Kak Febri akan munculin fotonya. Oke. Nah, adik-adik semua ngomongin soal yang tadi, itu hanya ilustrasi doang dari Iya. apa yang kakak sama Kak Eca tampilin. Jadi Betul. kita tuh gak bener-bener rebutan salib tahu. Betul. Ngapain rebutan salib patung begitu? Enggak tahu juga. Kakak sembah patung gak? Enggak. Batu, Enggak. kertas, Enggak. kursi, Enggak. pohon. Enggak. Jadi sembah siapa? Sembah Tuhan Yesus dan dia selalu ada di hati aku. Yes, sembah Tuhan yang ada di hati adik semua, di hati kakak, di hati Kak Eca, hati kakak Gavin, Betul. hati kakak Hadi, Kak Susi, Kak Mike, Kak Kenny, di situ semua banyak orang. Ya, di hati kita semuanya. Nah, kalau Tuhan udah di hati kita semua, seneng gak? Seneng banget dan aku mau bergirang untuk Tuhan Yesus. Cuma bergirang, tepuk tangan gak? Tepuk tangan dong, bernyanyi juga dong. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama naikkan pujian ini. Saya bergirang, nanti kakak tanya aku, mengapa kau bergirang? Oke. Let's go musik. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Gantian ya sekarang kakak ya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Lope-lope, Siang malam selalu bergirang. siang malam ku selalu bergirang. Terakhir, siang malam ku selalu bergirang. Oke. Senang. Aku senang banget. Tapi ngomong-ngomong kita harinya cuma siang malam doang ya? Enggak dong, setiap waktu. Setiap waktu. Sore, pagi, siang, sore, malam. Malam. Terus kalau misalnya ntar ada yang sedih gimana? Harus selalu bergirang juga sih. Karena kita bergirang untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus. Karena cintanya sungguh besar untuk benar sekali. setiap kita. Tuhan Yesus itu udah bangkit loh buat kita semua. Ya, Karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, senang banget. Kakak senang banget Tuhan Yesus sudah mati kemarin hari Jumat. Memperingatinya ya, bukan matinya ya. Memperingati. Pada saat itu bukan hari Jumat ya Kak. Iya kan Jumat lagi kan. Terus kemudian hari Minggunya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Senang banget. Tapi adik-adik semua, kalau yang lagi sedih-sedih di rumah tetap harus bergembira, oke? Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Yuk. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sama-sama sekali kita naikkan pujian. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin
percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ya adik, kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit demi kami semua. Sekarang kami siap Tuhan untuk mau dengar firman Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi karena kami tahu Tuhan ada di hati kakak, ada di hati adik-adik semua. Terpuji nama Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik, udah kenal kakak belum? Hayo, pasti lupa ya. Sini kakak kasih tahu, nama kakak Prilly. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hayo. Habis ngerayain Jumat Agung, biasanya kita ngerayain apa ya? Yap, betul. Paskah. Hari ini kakak mau cerita tentang Paskah. Yang setiap tahun identik dengan, menghias telur. Ingat kan dulu kita di gereja sering menghias telur? Nah, sebelum kakak mulai cerita, kita akan lihat video terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kakak mau semuanya adik-adik duduk yang rapi dulu ya. Udah rapi semuanya? Udah ya? Yuk sekarang kita nonton videonya. Cus! Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10, Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia.
Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa dialah domba itu. Dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Wah, asik ya videonya. Sekarang kakak akan mulai cerita, adik-adik dengerin ya. Awalnya Tuhan menciptakan dunia ini sangat indah dan semua isinya sangat bagus. Dia membuat air dan tanah, tanaman dan pohon, burung, ikan, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian dari debu dan tanah, Tuhan menciptakan manusia bernama Adam. Lalu dia mengambil seorang wanita bernama Hawa. Mereka adalah manusia pertama di bumi. Diciptakan menurut gambar Allah. Mereka tinggal di tempat yang sangat indah dan sempurna. Adam dan Hawa hidup berdamai dengan Allah. Tapi kemudian semuanya berubah. Mereka memilih untuk tidak mempercayai Tuhan, mereka memilih untuk tidak mendengarkan Tuhan, dunia yang awalnya begitu indah menjadi dunia yang hancur. Orang-orang mulai berbohong, mereka mulai berkelahi satu sama lain. Keegoisan menyebar dari generasi ke generasi, yang pada awalnya ada kedamaian di dunia, sekarang hanya ada rasa sakit, kematian, dan dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Tapi Tuhan punya rencana lain untuk berdamai dengan manusia, sekali lagi dengan orang-orang yang sangat Dia kasihi. Bertahun-tahun kemudian setelah Adam dan Hawa, Tuhan memilih seorang pria bernama Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2-3, yaitu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke langit. Lalu Tuhan berkata dalam Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Siapa di sini yang bisa ngitung bintang di langit? Kalau kakak sih nggak bisa, soalnya banyak banget. Adik-adik ada yang bisa nggak? Nggak bisa ya? Iya, soalnya banyak banget. Nah, begitu pula dengan keturunan Abraham. Keturunan Abraham sangat banyak dan Tuhan memberi Abraham sebuah keluarga yang sangat besar jumlahnya seperti yang Dia janjikan. Keluarga Abraham akhirnya dikenal sebagai umat Tuhan yang disebut sebagai bangsa Israel. Tetapi umat Tuhan masih terhilang dan hancur, masih terpisah dari Tuhan.
mereka masih belum merasa damai. Ketika orang Israel menjadi budak di Mesir, Tuhan memanggil seorang pria bernama Musa untuk memimpin mereka menuju kebebasan, yaitu dengan mengadakan tulah di tanah Mesir. Tuhan memimpin mereka melewati Laut Merah sehingga mereka bisa melarikan diri dari musuh. Tapi mereka masih belum damai. Bangsa Israel pun meminta Tuhan seorang raja, dan Tuhan memberi mereka raja untuk memerintah mereka, seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan Raja Saul. Beberapa raja mengikuti Tuhan, tetapi beberapa raja tidak. Dan orang-orang masih tidak memiliki damai yang sejati. Mereka masih terhilang dan hancur, terpisah dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya yang Dia pernah buat kepada Abraham. Sebuah janji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati karena Dia. Tuhan masih memiliki rencana untuk menunjukkan kepada umatnya betapa Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan tahu bahwa dunia yang rusak ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah mengutus Yesus untuk membawa damai di bumi untuk selamanya. Yesus mengajar orang tentang kasih, belas kasih, pengampunan, dan anugerah. Dia menyembuhkan orang sakit dan menjadi sahabat bagi orang-orang yang terhilang. Dia melihat apa yang rusak dan memperbaikinya. Dia sangat mengasihi semua orang sehingga dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk membayar dosa dunia. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia membayar semua dosa. Orang tidak lagi terpisah dari Tuhan. Tetapi setelah Yesus mati, murid-muridnya masih belum mengerti. Mereka bersembunyi dan mereka takut karena mereka mungkin akan ditangkap atau dibunuh. Pagi-pagi sekali, pada hari yang ketiga, Maria Magdalena pergi ke kuburan tempat Yesus dimakamkan. Saat itu hari masih gelap, tapi Maria bisa melihat bahwa batu raksasa yang menutup makam telah berpindah. Dia berlari ke rumah tempat para murid-muridnya tinggal. Dia berkata dalam Yohanes 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Setelah mendengar hal itu, Petrus dan Yohanes pun segera berangkat ke kuburan. Mereka berlomba satu sama lain untuk menuju tempat di mana Yesus dimakamkan. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat bahwa apa yang dikatakan Maria Magdalena adalah benar adanya. Makam itu kosong. Petrus dan Yohanes kembali ke rumah masih tidak yakin dan merasa bingung. Tapi Maria Magdalena yang mengikuti mereka tetap tinggal di taman di mana kubur Yesus berada. Ketika Maria melihat ke dalam kubur, dia melihat ada 2 malaikat di dalamnya. Para malaikat bertanya kepada Maria, kenapa dia menangis? Sama-sama kita melihat dalam Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria berbalik dan melihat seorang pria berdiri di dekatnya. Dia pikir dia adalah tukang kebun. Lalu Maria bertanya dalam Yohanes 20 ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Pria itu menyebut namanya, Maria, dan tiba-tiba Maria tahu, itu adalah Yesus. Maria segera kembali kepada murid-muridnya untuk membagikan berita yang luar biasa bahwa Yesus telah hidup. Yesus telah bangkit dari kematian, dia lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari kematian. Dan melalui dia, kita bisa memiliki kedamaian.
Karena itu, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan yang akan bertahan untuk selamanya. Kita bisa memiliki kedamaian dari dalam yang tidak pernah bisa dirampas. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita juga bisa menyebarkan damai yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang-orang di sekitar kita. Mari berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengutus Yesus. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Biar kakak yang pimpin ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kepada kami semua, sehingga kami semua dapat berkumpul pada saat ini ya Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih karena telah mengutus Yesus untuk menebus segala dosa kita. Tuhan, tolong bantu kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, untuk bantu kami untuk menjadi anak yang baik Tuhan, dan bantu kami untuk menjadi anak terang-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami ya Bapa. Tolong Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami, Tuhan bantu kami di setiap aktivitas yang akan kami lakukan, sehingga tidak ada satupun hal yang tidak mengenakan terjadi atas kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian dulu ya dari kakak. Dadah adik-adik. Halo FLC Kid, gimana firman Tuhannya? Kita udah dengar bareng-bareng, seru kan? Nah, Kak Bika mau kasih tahu di minggu pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan berdamai dengan kita. Kita tahu kalau Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan tujuan Yesus sebenarnya mati di kayu salib itu agar kita memiliki kedamaian dalam hati. Nah, karena kita tahu kita udah diampuni sama Tuhan dan Tuhan Yesus itu hidup. Nah, di minggu pertama ini KBK juga mau ajak kita bareng-bareng untuk baca ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitabnya bareng-bareng. Kita buka di Roma 14 ayat 19. KBK bacain ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kita baca sekali lagi ya biar semakin hafal. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, adik-adik jangan lupa ya nanti untuk join small groupnya melalui Zoom juga jam 2 siang. C2C, Jam, and G-Squad. Kalian semua harus hadir ya, KBK tungguin. Karena pastinya nanti akan ada hal-hal yang seru, ada games juga. Jadi KBK tunggu ya di small groupnya. Happy Sunday semuanya. God bless you. Oh iya, Happy Easter. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Lope. Siang malam selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Terakhir. Siang malam ku selalu bergirang.